Wanita ini menjerit karena akan digagahi. Matanya tertutup lalu dibawa ke tepi jurang. Mereka meninggalkannya bersama pria ini berduaan. Dia membuka kain penutup mata dan ikatannya. Wanita ini melihat dia membawa senjata. Perilakunya gila, sepertinya orang ini sangat jahat. Tidak mau hidupnya terancam, wanita ini kemudian loncat ke dalam air. Pria berusaha mengejarnya dengan menuruni tebing menggunakan akar pepohonan guys. Sampai di bawah, dia mencari wanita itu di sekeliling sungai. Air mengalir sangat deras, tapi tidak menemukan apapun. Saat melihat ke atas, ternyata wanita ini nyangkut guys di atas pohon. Ranting pohon kemudian patah, wanita terjatuh ke dalam air sungai. Dia mendekati wanita yang tak sadarkan diri ini, memandangnya dengan sabar sambil menunggu dia sadar. Wanita ini kemudian sadar dan melihat pria ini sudah di dekatnya. Mereka naik ke atas bebatuan dan berjalan menelusuri sungai. Setelah itu mendaki ke atas bukit menggunakan akar pohon. Saat di tengah tebing, wanita ini hampir saja terjatuh, tapi dia terus saja berusaha untuk naik. Mereka berjalan menelusuri hutan, mencari tempat untuk beristirahat. Saat pagi hari, pria ini terbangun dan melihat wanita itu sudah tidak ada. Wanita berlari masuk ke dalam hutan, lalu melewati semak belukar. Tapi tiba-tiba pria ini mengikutinya, dan dia membidikkan pistol. Wanita yang melihatnya berhenti guys. Kemudian pria ini menembakkan pistolnya ke atas beberapa kali. Warga di sekitar yang mendengar ini langsung berdatangan ke lokasi. Dia meninggalkan wanita itu. Di tempat lain, seorang polisi mendatangi sekelompok orang. Dia menunjukkan sebuah foto wanita yang merupakan adiknya. Ketika dia menggeser foto pria yang bersamanya, semua orang itu kabur ketakutan berlari ke dalam hutan guys. Polisi mengejar mereka berlari dengan cepat. Salah seorang ditangkap dan polisi membuka topengnya. Lalu dengan mengepalkan tinju, dia bertanya di mana adiknya. Pria ini menerkam wanita yang terbaring pasrah. Dia sudah terlalu lama menginginkannya. Wanita ini tak kuasa untuk melawan. Dia hanya terdiam kaku menunggu apa yang akan dilakukannya. Segerombolan anjing pelacak dikerahkan untuk menemukan mereka. Berlari menelusuri hutan dan perbukitan. Saat berhenti di suatu tempat, anjing menggonggong ke atas bukit. Ternyata guys, di atas pohon ada orang-orangan sawah. Saat abang perempuan itu berjalan, dia menyentuh sebuah jebakan. Dari atas pohon, orang-orangan sawah turun. Ketika berbalik, ada seorang pria tergantung di belakang. Suami wanita ini menanyakan keberadaan istrinya. Pria ini bilang, orang itu telah memotong tangannya. Di sebuah aliran sungai, bocah-bocah bermain di perahu. Seseorang terjatuh. Para bocah pun tertawa. Pria ini berenang di air dan naik ke atas perahu. Sambil berputar-putar, dia memandangi wanita yang berdiri di pinggir sungai. Wanita bilang, biarkan aku pulang sekarang. Tapi pria ini memintanya untuk tinggal di sini. Apakah karena itu kau menyelamatkan aku, kata si wanita. Aku memanglah orang yang buruk, ucap si pria. Tapi kesalahanmu adalah tidak menikah denganku. Makanya aku menculikmu. Di dalam tenda tinggal, polisi memukuli seseorang. Dia mencurigai pria ini adalah mata-mata orang yang menculik istrinya. Kemudian dia menanyakan keberadaan istrinya. Di dalam hutan, mobil polisi berjalan ke arah lokasi penculik. Beberapa bajingan menaiki pohon dan melompat ke mobil. Saat mobil dalam perjalanan, mereka membuka tutup bahan bakar, lalu memasukkan serbuk ke dalamnya. Kemudian melompat dari mobil guys. Tak lama kemudian, semua mobil polisi mogok di tengah jalan. Mereka semua keluar untuk mencari tahu penyebabnya. Ternyata ada gula di dalam tangki. Polisi kembali ke dalam tenda saat hujan. Sekelompok pengembala menumpang berteduh di tenda. Tiba-tiba, mereka menangkap semua polisi yang ada di sana dengan menyekap mereka menggunakan karung goni. Seorang polisi terkubur. Wanita ini berusaha menyelamatkannya. Dia menggali tanah dan berusaha membangunkan polisi yang sudah tidak sadar ini. Tangan polisi terikat oleh tali. Saat dia akan melepaskan, tiba-tiba seseorang datang. Wanita ini bertanya, mengapa dia ingin membunuh polisi, termasuk suaminya juga. Apa salah mereka? Kemudian pria marah menyuruh polisi untuk menceritakan. Orang ini bilang adiknya seorang gadis. Ketika itu menjalin hubungan cinta dengan seorang pria. Saat mereka bertemu di suatu tempat, kakaknya memergoki mereka. Dia mengatakan, tidak baik bertemu dengan gadis sembunyi-sembunyi. Maka itu nikahlah kalian, atau aku akan memotong tanganmu, karena telah menyentuhnya. Kemudian, pada hari yang telah ditentukan, mereka menikah guys. Semua orang riang gembira, merayakan acara pernikahan itu. Dan juga ini adalah hari yang paling membahagiakan bagi seorang kakak, yaitu melihat adiknya menikah. Tapi tiba-tiba dalam acara pernikahan itu, polisi datang, termasuk suaminya dan orang yang dikubur itu. Para ibu-ibu yang hadir coba untuk menghalanginya. Tapi dari kejauhan suaminya menembak kakak gadis itu. Dan dia terluka. Acara pernikahan menjadi kacau guys. Pengantin pria kabur. Polisi mencari kakaknya yang bersembunyi. Gadis ini meratapi pernikahannya yang hancur. Tiba-tiba polisi ini datang menekan hidung gadis itu. Lalu membawanya pergi dengan sebuah mobil ke kantor polisi. Saat pulang, kakaknya menemui si gadis. Gadis ini bercerita bahwa polisi tidak memberikannya kesempatan untuk beristirahat.
tangannya diikat. Sepanjang malam itu, dia digilir tak henti oleh beberapa polisi. Gadis ini terus menutupi matanya sampai pulang, berharap dia masih suci seperti sebelumnya. Sang kakak sedih mendengar cerita itu. Dia kemudian menutup mulut si adik. Wanita ini tenggelam di sumur. Jenazahnya diangkat ke atas menggunakan tali. Dia terbujur kaku. Sang kakak meraung keras melihat kondisi adiknya. Para sahabat menyaksikan hal itu. Air mata wanita ini berlinang mendengar apa yang diceritakan. Setelah itu, pria pergi meninggalkannya. Polisi ini ditarik oleh 2 ekor sapi. Dia dibebaskan. Teman-temannya membawa dia ke dalam mobil untuk diberikan pertolongan. Wanita ini berbicara kepada dewa. Dia bilang mendengarkan semuanya seolah jiwa pun ikut terbakar. Maka bakarlah, dan bakarlah apa yang menjadi ketidakadilan. Pria ini ternyata memperhatikannya. Dia bilang, aku telah menyelamatkanmu dari mereka. Jalan ini berliku melewati hutan dan bebukitan. Mereka tidak akan menemukanmu. Kami sudah kuat sekeras batu. Mereka tidak dapat menggunakan tongkat dan pistolnya. Wanita ini mengatakan, kalau inspektur suaminya akan menemukan dia. Di sebuah tempat, mereka berkumpul. Seorang mata-mata polisi ditangkap. Pria ini mengatakan, kalau wanita itu pembawa sial. Banyak yang sudah terjadi di kampung ini. Dia juga bilang, mengapa dia tidak dibunuh saja? Ini sudah 14 hari sejak penculikannya. Tapi kau tidak juga membunuh wanita itu. Aku memberitahukan mereka agar polisi dapat membawanya dari sini. Dan membuat perjanjian damai untuk mengakhiri semuanya. Saat asik-asik sikat gigi, tiba-tiba bom meledak dekat pria ini. Kem tinggal polisi dikepung oleh para kawanan pria itu. Bom-bom diledakkan, perang di antara mereka terjadi. Pria ini masuk ke tenda dengan marah, menghabisi para polisi. Inspektur yang merupakan suami dari wanita itu beraksi. Dia menembaki kawanan pengacau. Mereka bertemu di sebuah jembatan panjang. Kemudian, di tengah jembatan mereka saling hantam. Inspektur polisi tergantung-gantung di atas jembatan. Pria ini memegang tangannya dengan kuat. Saat jembatan roboh, mereka berdua berayun-ayun dan terlempar. Wanita ini menjerit melihat kejadian itu. Dia melihat-lihat sekitar untuk mencari sesuatu. Tiba-tiba pria ini muncul. Dia selamat dari kecelakaan. Wanita ini menanyakan di mana suaminya. Pria ini melepaskan tali yang mengikat si wanita. Dia memberikan pistol kepada wanita ini dan memasang tali di pinggangnya. Lalu berjalan ke tepi jurang. Dia melihat inspektur merayap di dinding tebing. Wanita ini memintanya untuk menyelamatkan suaminya itu, atau dia akan menembakkan pistol. Pria mendekatinya. Dia bilang peluru ini tinggal 1. Kau bisa memilih di antara kita bertiga yang akan mati. Lalu dia memegang pistol itu dan mengarahkannya ke atas kepala, menyuruh wanita ini untuk menembaknya. Tapi si wanita terdiam dan melepaskan tangan. Pria ini mengatakan, tinggallah di sini bersamaku. Aku janji tidak akan menghabisi inspektur dan membiarkannya pergi asalkan kau tinggal di sini. Kemudian dia menutup mata wanita ini dan mengikatnya. Inspektur tiba-tiba sampai di atas bukit. Dia memeluk istrinya ini dan melepaskan penutup mata yang terikat. Wanita ini menangis memeluk haru suaminya. Inspektur berteriak memanggil pria ini. Dia mengatakan, pertempuran belum usai, aku akan mencarimu. Beberapa hari kemudian, inspektur terlihat di dalam kereta. Istrinya keluar dari dalam kamar dan mendekati dia memeluk erat. Lalu suaminya bertanya, apakah pria itu menyentuhmu? Wanita ini diam dan melepaskan pelukan. Suaminya bilang, ada apa antara kau dan dia? Jujur saja, selama 14 hari. Apakah aku harus menggunakan alat deteksi kebohongan? Istrinya bilang, apakah harus seperti itu? Aku bertahan selama 14 hari di sana, tapi baru 10 hari denganmu. Pertanyaan itu sungguh menyakitkan. Suaminya mengungkapkan bahwa pria itu telah memberitahunya tentang dirimu yang sudah tidak suci lagi sebagai seorang istri. Wanita ini kemudian turun dan pergi meninggalkan kereta, menumpang sebuah bus untuk pergi menemui pria itu. Dia menemui seseorang. Pemuda ini bilang dia tidak tahu pria itu di mana. Wanita mencari dia di tepian bukit dan memanggilnya. Kemudian mereka bertemu. Wanita ini marah. Dia bilang, apa yang kau katakan pada suamiku? Apakah aku ini senjatamu? Pria ini mengatakan bahwa aku menyuruhnya membawamu pulang sebelum jiwa iblisku bangkit. Aku juga bilang dia memiliki istri seperti emas dan penuh kehormatan. Kemudian aku menyelamatkannya. Wanita ini menangis. Lalu dia bilang, suaminya adalah orang pintar dan berpendidikan. Mengapa dia mengatakan bahwa kau telah menyentuhku? Pria ini berpikir apa yang inspektur inginkan. Tiba-tiba dia berteriak, Inspektur, kau sungguh licik. Dengan menggunakan istrimu, kau mencariku dan menjebakku. Tiba-tiba inspektur datang mengepungnya dengan banyak pasukan polisi. Wanita ini menghalangi mereka, tapi dia mendorong tubuhnya dan pria ini tertembak berkali-kali oleh peluru polisi. Sampai akhirnya dia pun terlempar ke jurang. Nah, begitulah ceritanya guys.